Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Izin memperkenalkan diri, namaku Salwagina Fasya, NPM 191303117 dari Pendidikan Ekonomi 2019 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi ekuitas dari mata kuliah Teori Akuntansi. Langsung saja yuk kita bahas materinya. Selamat menikmati. Ekuitas merupakan bagian hak pemilik dalam perusahaan, yaitu selisih antara aktiva dan kewajiban yang ada, dan dengan demikian tidak merupakan ukuran nilai jual perusahaan tersebut. Dalam kerangka dasar standar akuntansi keuangan, misalnya Ikatan Akuntansi Indonesia mendefinisikan ekuitas adalah hak sisa atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Pada dasarnya, ekuitas berasal dari investasi pemilik dan hasil usaha perusahaan. Ekuitas akan berkurang terutama dengan adanya penarikan kembali penyertaan oleh pemilik, pembagian keuntungan, atau karena kerugian. Ekuitas terdiri atas setoran pemilik yang seringkali disebut modal atau simpanan pokok anggota untuk badan hukum koperasi, saldo laba, dan unsur lain. Komponen ekuitas pemegang saham. Dari segi riwayat pelaksanaan dan sumbernya, ekuitas pemegang saham diklarifikasikan atas dasar dua komponen penting, yaitu modal setoran dan laba ditahan. Pada modal setoran, terdapat modal yuridis dan modal setoran lain. Dalam model bentukan atau laba ditahan, terdapat laba atau rugi dari statement laba rugi, dividen, rekapitalisasi, defisit, koreksi, dan perubahan akuntansi. Istilah dalam ekuitas. Pada modal setoran terdapat invested capital, original capital, and original investment. Dalam modal yuridis terdapat legal capital, formal capital, restricted capital, state capital, and capital stock. Pada modal setoran lain atau agio saham terdapat paid in surplus, unrestricted capital, paid in capital in excess of capital stock, capital in excess of par atau state value, capital surplus, and stock premium. Tujuan penyajian ekuitas. Yang pertama, efisiensi dan kepengurusan manajemen. Yang kedua, riwayat dan prospek investasi pemilik. Yang ketiga, tanggung jawab yuridis pemilik. Untuk mencapainya harus tersedia informasi. Yang pertama, sumber ekuitas. Yang kedua, pembatasan pembagian dividen dan likuidasi. Yang ketiga, batas perlindungan dan urutan penyerapan rugi. Pengakuan dan pengukuran ekuitas. Dalam pengakuan modal atau ekuitas, biasanya diakui saat pemodal mentransfer sumber daya kepada perusahaan sebagai imbalan bagian kepemilikan perusahaan. Pengakuan modal biasanya digunakan pada perusahaan yang berbentuk perseorangan maupun partnership. Modal yang disetor diakui pada saat penerimaan baik berupa kas ataupun non-kas. Saldo normal ekuitas berada di sisi kredit. Modal atau ekuitas diukur sesuai dengan jumlah kas yang diterima. Sementara untuk setoran yang berupa non-kas akan diukur sebesar nilai wajar non-kas pada saat diserahkan, yaitu nilai appraisal tanggal yang disetujui Dewan Komisaris. Pengaruh nilai buku ekuitas terhadap harga saham. Nilai buku ekuitas mempunyai hubungan positif dengan harga saham. Jika perusahaan rugi, pasar seolah-olah percaya pada nilai buku ekuitas, sehingga terjadi penurunan slop koefisien laba yang merugi dikarenakan pergeseran relevansi nilai laba akuntansi ke nilai buku ekuitas. Penyajian ekuitas. Menurut PSAK nomor 21, penyajian ekuitas meliputi penyajian dalam bentuk modal dan saldo laba. Modal disajikan dalam neraca setelah pos kewajiban. Penyajian ekuitas bertujuan menyediakan informasi tentang riwayat serta prospek investasi pemilik dan pemegang ekuitas lainnya. Baiklah, itu dia materi ekuitas yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat.
Terima kasih sudah menonton video ini. Ilaliko.